Ketika zakat itu kumpul, kemana tadi? Ya tadi udah kita bahas, kepada asnafus samanya, 8 golongan. Yang pertama fuqara, itu orang fakir. Siapa itu? Orang-orang yang nggak punya penghasilan atau harta yang mencukupi kebutuhan pokoknya yang dia butuhkan. Atau umpamanya orang-orang yang memiliki kebutuhan 10 tapi tidak dia dapatkan melainkan hanya 4 atau lebih. Jadi kalau kebutuhannya 10 tapi yang dia dapat kurang dari setengahnya, ini namanya fakir. Umpamanya dalam sebulan dia butuhnya 5 juta, penghasilannya serabutan, bisnis ini, ngobjek ini, jual ini, cari yang halal, kebutuhannya cuma didapatkan dalam sebulan 2 juta. Padahal kebutuhan pokoknya yang paling pokok dia butuhkan buat dia dan keluarganya seluruhnya itu 5 juta minimal. Tapi dia bisa hanya dapatkan 2 juta. Kurang dari setengahnya. Maka ini tergolong orang yang fakir. Adapun yang kedua, miskin. Siapa itu miskin? Sama. Dia juga nggak punya harta atau pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Tapi miskin ini statusnya di atas daripada fakir. Kalau miskin ini umpamanya kebutuhannya sebulan 10, dapatnya 5 setengahnya atau lebih dikit. Dapatnya 6 atau 7, 5 setengah atau 6. Atau umpamanya kebutuhannya 5 juta, dia bisa dapatkan 3 juta. Lebih dari setengahnya. Ini di atas fuqara, mendingan dikit bahasa kata dah. Tapi tergolong masih orang yang kekurangan. Nah dia pun termasuk orang yang berhak menerima zakat. Wal amil, si pengurus zakat, siapa itu? Man nusiba li akhdhi zakah bi ghairi ujrah, orang-orang yang ditunjuk mengurus zakat secara sukarela. Yang nunjuk siapa? Pemimpin. Seperti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang ditugaskan untuk mengatur urusan muslimin termasuk zakat, atau zaman khalifah dengan pemimpin yang sah, dengan sukarela dia bergerak mengorbankan tenaganya untuk mengumpulkan zakat-zakat, mencatatnya, menimbangnya, menakernya segala macam. Nah ini karena kerjaan jerih payahnya dan dia kerja sukarela, dia berhak didapat zakat dalam mendapat wa in kana ghaniyan, walaupun dia statusnya nggak fakir, walaupun statusnya dia nggak miskin, tapi karena capeknya dia berhak dikasih dari zakat. Nah ini cuman kalau sekarang ini amil nggak ada nih, karena amil itu yang ditunjuk langsung sama pemimpin. Kalau sekarang panitia-panitia yang dadakan mandiri dibikin di masjid, di musola, ini namanya panitia aja. Panitia pengelola atau wakil. Yang kita wakilkan untuk mendistribusikan zakat kita kepada orang-orang yang berhak tadi. Kepada orang-orang yang berhak kita wakilkan mereka. Nah, mereka ini yang jadi panitia di masjid, kita kasih gak? Kalau dia tergolong fakir, ya kita kasih. Bukan sebagai amil, tapi berarti sebagai fakir. Kalau dia tergolong miskin, kita kasih. Bukan sebagai amil, tapi tergolong miskin. Wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang masih lemah hatinya. Di antaranya du'afaun niyah fil Islam, orang yang masih lemah niatnya buat Islam. Seperti mungkin orang baru masuk Islam, harus masih dikuatkan. Atau dia udah pengen condong sama Islam, udah mulai tertarik sama Islam, tapi masih lemah, harus dikuatkan. Dengan diberikan zakat ada dimensi sosial, mudah-mudahan memperkuat keyakinan dia kepada Islam. Oh Islam ini baik, Islam ini perhatian, Islam ini sosial, sehingga menambah keyakinan kekuatan dia semakin mantap dalam memeluk agama Islam. Ini dibahas secara detail juga, atau al-asra fi qaumihim al-mutawaqqi' bi i'ta'im islamu amsalihim, atau dia udah masuk Islam tapi dia pemimpin kaum. Maka Islam ini memperhatikan si pemimpin ini yang udah masuk Islam, tapi dia jadi panutan kaumnya. Kaumnya ini masih belum memeluk agama Allah. Maka bisa juga diperhatikan dengan zakat, agar orang-orang yang kaumnya itu melihat, oh Islam ini sosial, Islam ini peduli, sehingga kaumnya pun tertarik dengan agama Allah, agama syariat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berikutnya warriqab. Riqab ini al-mukatib. Al-muhumul mukatibuna kitabatan sahihah, mukatabuna kitabatan sahihah li ghairil muzakki. Itu hamba sahaya. Hamba sahaya, seorang budak yang mana lagi dapat peluang untuk penebusan kemerdekaan dirinya dari tuannya. Umpamanya ada seorang punya budak, dia ngomong sama budaknya, hai budakku,
sekarang mulai saat ini kamu saya bebaskan cari duit kerja di mana aja. Tapi ketika waktunya malam kamu harus pulang. Kamu saya bebaskan dari pagi sampai sore cari duit kerja di mana saja. Dan kalau kamu bisa kasih saya setiap bulan sebanyak 2 juta dari kamu cari duit itu dan dilakukan selama 1 tahun atau 2 tahun, maka kalau kamu jalankan, kamu saya merdekakan. Jadi orang ini yang dapat peluang tawaran kemerdekaan, menembus kemerdekaan dirinya dari tuannya. Hingga karena budak ini lagi berusaha menembus kemerdekaan dirinya, maka Islam memperhatikannya, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Lihat bagaimana Islam ingin menghapus perbudakan di dunia. Tapi di ini zaman perbudakan udah nggak ada. Tadi yang udah nggak ada mungkin amil, yang lumrah sekarang di masjid musola ini bukan amil. Yang juga kagak ada di ini zaman itu ar-riqab, budak, ini juga nggak ada di ini zaman. Wal gharimin, man istadana li ghairi maksiyah, orang yang berhutang bukan lantaran karena maksiat. Hutang karena mubah. Apa buat kebutuhan hajat dia, kebutuhan keluarganya, kebutuhannya banyak, penghasilannya kurang, sampai dia kebelit utang di warung, utangnya banyak. Atau dia punya orang yang nggak susah, tapi dia pernah berhutang karena buat kemaslahatan kaum muslimin. Seperti ada di kampungnya jembatannya roboh, dia nggak ada di kampung itu orang yang punya kelebihan atau mampu bertanggung jawab untuk ngebenerin, padahal itu jembatan urgent. Maka dia sukarela, dia ngutang dulu dah. Dia ngejamin untuk pembangunan renovasi itu jembatan yang urgent, walaupun dia boleh ngutang dengan cara ngutang. Maka orang ini termasuk kategori gharimin yang berhak menerima zakat. Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok yang bertikai. Di kampung sini sama kampung sebelah ada pertikaian. Gimana caranya biar menyatukan? Gimana caranya dia mendamaikan? Ternyata dia bikin program-program buat perdamaian, ini butuh dana, harus ada modalnya. Dia nggak ada dana, dia nggak ada modal. Maka dia berhutang untuk melaksanakan program perdamaian tersebut. Maka saat itu pun dia dikategorikan orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau orang yang berutang karena lantaran maksiat, di mana-mana utangnya banyak. Kenapa? Karena ini orang hobi maksiat, dia ngutang kemana-mana karena dia gila judi. Atau dia emang sering main riba, ikut utang-utang marentenir. Awalnya utangnya begini, minjem lagi marentenir ini dari kecil, wah akhirnya berbunga-bunga semakin banyak. Maka ini orang tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Wa illa, kecuali kalau dia benar-benar bertobat. Walaupun tadinya utang dia buat maksiat, mungkin dulu dia masih doyan judi, gara-gara gila judi, sono ngutang, kesini ngutang, tapi sekarang udah benar-benar tobat. Udah benar-benar kita lihat serius tobatnya, penyesalannya ada dengan syarat-syarat tobat yang jelas, al-iqla wan nadam, udah benar nyesel. Bahkan dia dirinya udah dilepas dari situasi yang dia dulu maksiat tersebut, dia udah berubah, penyesalan, udah ada tanda-tanda tobat yang serius. Walaupun tadinya utang itu lantaran karena maksiat, maka dia juga termasuk bisa menerima zakat. Sabilillah wa sabilillah, siapa sabilillah? Humul ghuza al-mutawi'ah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang-orang yang berjihad di zaman sahabat, berjihad sama Nabi besar Muhammad, orang yang berjihad membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah di zaman para khulafa rasyidin atau setelahnya. Intinya orang-orang yang berjihad dengan syarat-syarat jihad yang sah. Karena orang-orang yang berjihad itu dia pergi berjihad bawa modal sendiri, buat makannya, buat apa, bawa senjata sendiri. Oh dia bawa kuda buat keperluan kudanya, oh dia pakai onta buat keperluan ontanya. Saat itu mungkin Baitul Mal juga ngebantu, cuman mungkin nggak bisa mengcover semuanya. Akhirnya mereka pun mandiri juga bawa modal. Nah, karena dia butuh modal dalam perjalanan jihadnya, keperbekalan berjihad, kebutuhan dia selama jihad, maka orang-orang yang berjihad ini, kalau yang benar-benar dengan syarat yang sah, sebagaimana dahulu-dahulu di zaman Rasul dan setelahnya, maka orang-orang ini termasuk yang berhak menerima zakat. Cuman kalau sekarang yang benar-benar dikatakan mujahid dengan syarat-syarat yang tersebut, mungkin kayaknya udah nggak ada juga. Jadi yang kagak ada di ini zaman yaitu al-amil
Nah, ar-riqab budak, dan juga sabilillah atau mujahid fi sabilillah. Yang terakhir wabnus sabil. Ibnu sabil siapa? Wal musafir, orang yang dalam perjalanan. Au muridus safaril mubah, orang yang perjalanan karena perjalanan yang mubah, pengen silaturahim atau pengen balik kampungnya, hartanya di kampung, tapi dalam perjalanan rupanya bekal dia nggak cukup, baru sampai di tengah perjalanan perbekalannya habis. Jadi ada di kampung kita ternyata ada orang musafir mampir, dia mau pulang kemana, duitnya kurang, ongkosnya kurang, maka orang itu termasuk musafir dan berhak menerima zakat. Tapi kalau emang ini benar-benar orang yang memang kekurangan, modalnya nggak ada, kurang modal. Nah, kedelapan inilah orang-orang yang dikatakan menerima zakat. Kalau kita lihat amil sekarang, mungkin kenyataan yang di panitia bukan amil, di masjid musola perbudakan kagak ada, atau di tengah-tengah kita tidak ada mujahid fisabilillah al-ghuzah sebagaimana dengan syarat yang sah. Nah, tapi mungkin ada sisanya 5 dari golongan tersebut sekitar kita. Maka kita bagi zakat kita kepada mereka secara merata. Dikatakan wa yajibu isti'abul mawjudin min hadil asnaf fi zakah wal fitrah. Jadi wajib zakat itu diserahkan kepada yang golongan tadi secara merata. Kalau di kampung kita ada si fakir, ada si miskin, ada si gorimin, ada ibnu sabil, ada mu'allafatu qulubuhum, maka kelima ini dapat bagian. Kalau di kampung kita cuma adanya fakir miskin, ada mu'allafah, maka tiga-tiganya dapat bagian. Kalau di kampung kita cuma ada kategorinya 4 di tempat kita, maka kita bagi itu 4. Si fakir, si miskin, si mu'allafatu qulubuhum, sama si gharimin. Yang ada di situ kita bagi secara merata, itu daripada aturan fikihnya.